anu dulu, rekord rekord. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam tahsin pada malam hari ini. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Uni Silvi yang akan membimbing tahsin pada malam hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat inspirasi muslimah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada umahat semuanya. Uni Silvi silakan Uni. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita insya Allah hari ini ketemu lagi dalam pertemuan kita bulanan di hari Ahad, ya, untuk membahas tentang makhraj dan sifat huruf, yang di sini kita akan fokuskan kepada huruf nun. Untuk bagi yang pernah mendapatkan materi yang ini, ya insya Allah kita memperdalam dan diperkenankan untuk bertanya supaya kita sama-sama belajar. Mungkin tidak sekedar diri kita sendiri yang belajar, tetapi juga mungkin semua yang menyimak di sini akan ikut belajar, gitu ya. Huruf nun, an-nunu, ini kita bisa melihat nanti tidak hanya sekedar makhraj dan sifat hurufnya, tetapi juga bagaimana hukum-hukum yang meliputi huruf nun. Cukup banyak dan kesalahan-kesalahan yang terjadi berkaitan dengan huruf nun. Baik, kita mulai dari makhraj hurufnya. Makhraj huruf nun itu adalah dari lidah, ya, dari lidah, atau kalau bahasa Arabnya adalah alisan. Lidahnya bagaimana? Ingat, kalau kita mau menentukan makhraj huruf, ya, makhraj dari satu huruf itu kita bacanya pakai hamzah dengan harokat fathah ditambahkan dengan huruf tersebut disukunkan, ya. Jadi baca hamzah dengan harokat fathah atau a ditambah dengan huruf tersebut disukunkan. Nah, di sini karena hurufnya nun berarti kita bacanya jadi an. Nah, sekarang kita rasakan dulu nih. An. Rasakan dulu ya. Nah, sekarang disimak benar-benar. Benar nggak? Sudah betulkah makhraj hurufnya? Makhraj huruf nun itu ujung lidahnya kita. Jadi ujung lidahnya kita, ujung banget ya kalau bahasa ininya roksun, bahasa Arabnya. Jadi ujung lidahnya kita itu kena ke langit-langit di atasnya. Ya, kembali lagi kena ke langit-langit di atasnya tanpa menyentuh gigi. Jadi bukan kena gusi ya, tapi ke langit-langit, langit-langitnya yang bertulang. Nun. An, An. oke. Nah, karena kita bacanya seperti itu, maka huruf nun ini, ya, huruf nun ini juga terasa, harusnya semestinya terasa disertai dengan ada dengung dari rongga hidung. Ya, jadi pas kita bilang an itu terasa ada keluar juga dari hidung. Maka ada ulama, ya bukan ada ya, hampir semua ulama menyetujui bahwa makhraj huruf nun itu bukan sekedar dari lisan saja, tetapi dia ada ada lidahnya, ya, setengahnya ada di lidah, yaitu disebut sebagai nisful, ya, setengah, ya, mukammal, jadi setengah yang dilengkapin. Tapi dia juga keluar dari hidung. Nisful mukammil, yang setengah yang melengkapkannya tuh di sini di hidungnya. Makanya huruf nun seperti huruf mim,
Ya, huruf nun seperti huruf mim disebut sebagai huruf gunnah. Ya, disebut sebagai huruf gunnah. Siapa yang menyebutkan kalau dia itu adalah huruf gunnah? Itu dari guru pertama kita, guru ulama tajwid yang paling awal, ya. Guru ulama tajwid yang paling awal itu, oh insya Allah salah buku pula lagi. Oke, apa? Dia menyebutkan bahwa huruf nun dan mim, ya, huruf nun dan mim. Nah, sebentar, diambil dulu kalimatnya supaya enak ya kita belajarnya. Masya Allah. Tadi sudah dikasih halamannya, lalu terlepas tapi gini lah jadinya. Nur. Loh, jadi Imam Al-Jazuri, nah itu menyebutkan bahwa huruf nun dan mim lah adalah huruf gunnah. Kalau nggak percaya, kita susah-susah mau nggak percaya juga, gampang. Bacalah nun dengan kondisi sukun, lalu tutup hidungnya. Bisa atau enggak? Kalau bisa berarti hebat. Ya bilang an, yang panjang ya, an, lalu tutup hidung. An. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Jadi huruf nun itu memang setengah di hidung, setengah di lisan. Nggak mungkin juga kalau nggak pakai lisannya ya. Coba deh lidahnya nggak nyentuh bilang an. Nggak mungkin juga. Gitu ya. Jadi memang harus ada dua-duanya. Ya, alhamdulillah kita Allah diberikan kita sama Allah itu kedua-duanya. Ada hidungnya, ada lisannya. Ya, sempurna lagi. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena memang di sini Allah memberikan ya nikmat kepada kita berkaitan dengan ada hidung dan ada lidah, ada langit-langit banyak ya yang harus kita bersyukur. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan di sini paham. Membaca huruf nun dengan harokat fathah harus dibuka mulutnya. Nah, ya, jangan males ya. Beberapa sahabat nih kadang-kadang baca huruf nun dengan harokat fathah. Kadang-kadang dibacanya gini, nah. Jadi males buka mulut tuh. Nah, kan mirip. Enggak mirip. Itu kayak harokatnya fathah dicampur kasroh, jadi antara A sama E jadi bunyinya. Jangan ya, buka mulutnya. Nah, kalau kasroh gimana ya? Seperti baca, ketika baca huruf iya, sukun ya, I. Jadi, I. Ni. Jadi agak kebuka bibirnya. Ni, ya. Ni, mulut harus terbuka. Nih, apa menggeser kiri kanan itu kayak kita tuh apa ya namanya meringis kali ya, meringis atau tersenyum istilahnya. Oke, kemudian satu lagi ketika dia sedang dhammah. Kalau dhammah gimana? Maka dibaca dengan betul-betul mulut itu maju ya monyong. Kayak baca waw sukun. Maka ini nu. Oke, jangan malas ya. Kalau untuk urusan kayak gini jangan malas. Ditambah nun sukun, ban. Tidak buru-buru, bukan ban. Jangan ya, karena kamu buru-buru itu hampir nggak kedengeran. Itu nun apa enggak ya? Ya, jadi harus jelas ban. Nah, ini dideskripsikan dengan tambahan nggak cuma makhraj tetapi dengan sifat. Jadi tadi kalau kita baca ban ya enggak, kalau kita letakkan tangan di depan mulut kita maka dia tidak terasa ada udara yang keluar. Ban ya, tidak ada udara yang keluar. Kemudian apalagi? Dia itu karena tadi keluarnya enggak cuman di mana? Dari lisan tapi juga dari hidung. Pas makhrajnya ditutup, istilahnya makhrajnya waktu pas bilang ban, itu kan ujung lidahnya nekan tuh ya, menekan langit-langit, ketekan. Tetapi suara kok bisa mengalir juga. Nah, jadinya kalau di sifat itu ada berdasarkan aliran suara, itu ada ujung satunya yaitu syiddah, di mana penekanan apa? Ketika makhraj itu tertutup sempurna. Itu disebut syiddah. Jadi dia sangat kuat makhrajnya. Contoh huruf yang syiddah gitu ya. Misalkan huruf kaf. Kita baca nih ya, ak, ka. Nah, kan langsung berhenti. Huruf ba, ak, ba. Tapi kenapa dia berhenti suaranya? Karena
ketutup makrotnya. Ab. Nah, kan gitu ya kalau huruf ba. Ab, ba. Tertutup makrotnya, tetapi dia secara mengalir suara dia ngalir. Seperti huruf sin. Ab. Asa, kan ngalir ya? Kayak huruf apa lagi? Huruf zal. Azza. Jadi karena dia di tengah-tengah, bukan syiddah, bukan juga rofoah. Ini untuk yang aliran suara ya. Maka, berarti dia di tengah-tengah. Nama yang penengah-tengah ini disebut sebagai tawasud atau bainiyah. Bainiyah. Ya, jadi kok namanya ada tawasud ada bainiyah ya? Karena ulama itu ada yang bilangnya tawasud, ada yang bainiyah. Disebut tawasud itu istilah resminya. Bainiyah ini sebenarnya adalah tengah-tengah. Ya, kalau misalnya kita baca Quran tuh suka ada kata baina, nah itu biasanya tengah-tengahnya gitu ya, di antaranya gitu. Nah, ini bainiyah itu berarti di tengah-tengahnya. Oke. Ketika baca huruf nun ini harus bersifat istifal dan infitah. Pangkal lidah turun dan infitah tuh lidah dengan langit-langit terbuka. Nih, kita kembali dulu ke sebelumnya. Ups. Nah, jadi antara lidah sama langit-langit terbuka. Maka ini hurufnya tipis. Nah, ni. Nah, jangan ditebalkan. Nah. Nah, jangan ya. Tipis. Nah, ni, nu. Bagi yang mungkin lagi diberi Allah sedikit banyak pahala dengan sakit pilek, huruf nun termasuk yang sulit. Ya, kenapa? Karena kita cenderung hidungnya misalkan kesumbat. Gitu ya. Atau lagi batuk-batuk. Ya, jadi setiap mendengungkan, nah yang dengung-dengung pastikan urusannya sama huruf nun. Itu juga masalah. Jadi kalau lagi sehat betul ya itu sempurnakan gunah ya, sempurnakan gunah. Soalnya kalau lagi diberi rezeki sakit, Masya Allah, susah banget mau baca itu huruf nun ini. Oke. Dan juga disebutkan sebagai pengucapannya mudah keluar karena dia keluar dari ujung lidah. Ya, ujung lidah. Jadi mudah aja. Ini kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung raise hand. Supaya kita ini yang sifat huruf udah lebih jelas mudah-mudahan. Oke. Hukum untuk huruf nun ini ada banyak ya. Yang pertama, ini tentunya kita sebenarnya kayak ngulang banyak hal ya. Pertama, ketika baca nun tapi nunnya punya tasydid. Ya, itu maka kita memanjangkan gunnahnya. Ingat huruf nun itu adalah huruf gunnah. Gunnah itu artinya apa? Mengalir melalui hidung. Ya, gunnah artinya mengalir melalui hidung. Lalu kita tambahkan dengungnya, ya kita tambahkan tuh ditahannya itu sampai 3 harokat. 3 harokat adalah batas sempurnanya. Jadi boleh 3 harokat, boleh lebih. Makanya kalau kita dengar kori-kori itu, ya, yang bagus-bagus bacanya mungkin cepat nih. Tapi waktu pas ketemu nun tasydid, dia akan jadi tiba-tiba jadi kayak ngerem gitu. Jadi ya misalkan nih contoh di sini. Walakin Allah. Mungkin dia cepat. Walakin Allah. Nah, belakangnya apa cepat. Tapi setiap nun tasydid dia akan sempurnakan minimalnya 3 harokat. Jadi mulai sekarang siapapun yang masih baca nun tasydidnya itu sebentar aja kayak baca nih ya. Apalagi yang juz 30 tuh, apalagi kalau dalam sholat tuh ya. Inna, ini contoh nih. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau masih begitu berarti kurang tepat. Ya, soalnya kita kalau sholat suka banget nih huruf nun. Ya harus gimana? Jadi a'udzu birabbin nas, panjangkan. Malikin nas. Gitu ya. Jadi betul-betul kalau nun tasydid itu dipanjangkan dong. Ya di sini ada wasin nabisin. Lihat ya, tadi bacanya waktu nun tasydid itu walaupun dia di akhir tetap diberikan gunnahnya. Jadi bukan wasin nabisin, bukan gitu, tapi bisin tetap 3 harokat minimal. Ya, itu caranya. Ini nama hukumnya gunnah musyaddadah. Oke. Kalau ini secara umum ya, akhirnya kita belajar hukum huruf nun. Ketika nun sukun
ketemu dengan nun sukun ya, kita nggak ngomong tentang tanwin. Ketika nun sukun ketemu dengan huruf yang keluar dari al-haq, hamzah, ya hamzah itu a, i, u, ha, ain dan ha, ghain dan kha, ya. Ini kita baca nunnya jelas. Nunnya jelas, nggak pakai dengung-dengung, nggak pakai samar-samar. Izhar. Tidak pula ditambahkan gunnah. Ya, ini idhar halqi. Jadi contohnya katanya adalah yanhitun. Ini contoh ya. Oh, ini yanhitun. Oh, betul. Yanhitun tidak boleh yanhi. Nah, ini nggak boleh. Jadi ditahan lebih lama daripada semestinya yang cuman apa? Tadi tawasud tadi itu kurang tepat. Tidak boleh ya. Atau menjadi samar. Yanhitun itu juga tidak boleh. Jadi nunnya harus sempurna. Letakkan makhraj huruf nun itu tepat. Nun ujung lidah tadi ketemu dengan langit-langit. Langit-langit depan. Man aman. Ini juga hati-hati, tidak boleh juga terlalu buru-buru ya karena dia punya tawasud. Jangan man aman. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, normal aja. Man aman wal munkhonat. Afwan. Wal munkhoniqah. Gitu ya. Jadi betul-betul normal saja. Kemudian ketika nun sukun ketemu dengan mim nun waw ya. Ini idgham bi gunnah. Berarti nunnya diapain? Nunnya melebur ke huruf setelahnya. Ya, ketemu sama mim ya jadi huruf mim nunnya. Ketemu waw ya melebur ke waw. Gitu ya. Ini kita kemarin sudah belajar di mim waw ya, udah belajar afwan. Kalau yang mim sudah ya, yang waw dan ya kalau di kelas ahad belum. Oke, jadi ini contohnya an nafsih. Ya, dengung 3 harokat. Jangan lupa. Pokoknya semua dengung mulai sekarang harus 3 harokat. Faman ya'mal min waliyyin wala nasir. Gitu ya. Jadi dengung jangan lupa. Oke. Ketika non sukunnya ketemu lam sama ro, itu rom juga, lebur juga, nunnya langsung ke lam, nunnya langsung ke ro. Tidak ada digunakan. Ya lam sama ro, apapun yang terjadi tidak pernah membuat jadi ada gunnah. Jadi di sini ada illa bistum mirrahiq. Jangan kita membuat teori sendiri, ya. Oh nanti nggak kedengeran dong. Kita nggak tahu dong itu ada nun apa enggak. Karena kok sama aja sama ro tasdid aja gitu ya. Ya memang begitu ya. Sudah dari sononya begitu. Ya, jadi jangan bikin teori sendiri gitu ya. Jangan ditambahin karena ini beda nih sama ro tasdid biasa. Oh, jangan ya. Oke. Pokoknya bacanya tanpa gunnah dan harus melebur. Yang nggak boleh jadi in labistum nggak boleh. Min rahiq itu nggak boleh. Ya, nunnya masih ada di situ nggak boleh. Oke. Untuk catatan sedikit, biasanya kalau di Al-Qur'an Utsmani Madinah ya, tanda nun yang tidak ada sukunnya itu menandakan dengung. Khusus untuk yang ketemu lam sama ro, ternyata dia nunnya juga tidak ada tanda baca, tetapi ada tasydid di huruf lam dan ro-nya. Gitu ya. Jadi tetap dia tidak didengungkan. Ini takutnya kalau ada yang baru mulai pindah nih, terus nanti mulai terasa kok yang lain-lain, ini contohnya tadi waktu itu gunah nih. Penulisan huruf nunnya kan nggak pakai tanda sukun. Faman, ya'mal, nunnya nggak pakai sukun. Terus nggak ada tasdidnya lagi kan ya-nya. Min ketemu waliyin. Nah ini wawnya nggak ada tasdid. Nunnya juga nggak ada tanda sukun. Tapi mereka didengungkan. Ya, khusus aja. Jadi khusus kalau ketemu lam sama ro, nunnya juga memang tidak diberi tanda ikut. Gitu ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke nun sukun ketemu dengan ba. Nun ketemu ba ini harusnya udah hafal dong ya dari zaman SD kali. Namanya iklab. Jadi nunnya iklab itu membelok sebenarnya. Jadi bunyi nunnya kita rubah menjadi huruf bunyi mim.
dan kita tambahkan dengan gunnah. Jadi bukan lagi nun tapi jadi mim. Kalau di Al-Qur'an Utsmani Madinah ya, itu di atas nunnya langsung ada mimnya. Ya. Di atas nunnya ada mimnya. Ini ya bacanya langsung mim ba'd. Bihum. Ya, ini ciri-cirinya. Jadi kenapa kalau Anda sih menyarankan ke semua kalau bisa, tapi buat yang kalau sudah lebih sepuh agak susah ya nyari Al-Qur'an yang besar-besarnya dengan Utsmani Madinah, tapi yang mungkin yang lebih junior gitu, udah mulai bisa mengubah Al-Qur'annya itu lebih baik ya. Berubahlah Al-Qur'annya. Oke, kita lanjut. Kan yang satu juga pakai ditambal kacamata, Uni. Iya, makanya ya, makanya kalau Termasuk aku. kalau ada Al-Qur'an Indonesia nggak pakai ini kan dia. Nah, gimana ya? Udah sampai lupa nih, Masya Allah. Dulu mana ya? Terlalu lupa nih ya, maaf ya sebentar. Kalau ciri-ciri Al-Qur'an Indonesia kalau nggak salah memang ada mim juga ya. Betul ya? Ada, cuma ada tanda sukunnya, ada tanda tasdidnya. Oh iya. Tapi kalau ini iqlab udah sampai lupa. Kenapa? Nanti dilihatin ya. Udah sekarang lagi tidak terpikir. Oke. Baiklah. Kita lanjut kepada nun sukun ketemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 ya. Dan ini nunnya kita baca samar. Tidak lagi seperti nun sempurna yang ujung lidah kena ke langit-langit. Tapi kita mengikuti makhraj dan huruf yang dihadapi. Contoh ya, plus dan disertai gunnah. Contoh, ketemu qaf. Ya, kalau ketemu qaf ini dia di pangkal lidah. Kalau dari pangkal lidah itu maka dia kita bunyinya lebih kayak ng. Tapi kalau di sini nanti aku diberikan bagaimana bedanya ya. 15 huruf tuh beda semua. Nah, jadi ini bunyinya kayak tapi berbeda antara kaf dengan qaf. Bedanya di mana? Selain makhraj dia juga berbeda sifat. Kalau qaf itu hurufnya tebal. Kenapa? Karena pangkal lidah naik. Jadi bunyinya beda nih. Contoh ya, ketemunya kaf dulu, misalkan mingkum. Mingkum. Dengungnya tipis. Pangkal lidah turun. Mingkum. Tapi ini contoh ketemu qaf. Milqabl. Jadi dengungnya tuh udah tebel. Oke. Sekarang kalau ketemu ta. Kalau nun itu kan ujung lidahnya kena ke langit-langit depan. Kalau ta cuman geser dikit ujung lidahnya. Ujung lidahnya tempatnya dipindahkan ke gusi. Gigi seri atas. Jadi masih ada bunyi N-nya, cuman posisi ujung lidahnya berubah. Ya. Jadi gini. Antum harus kerasa ujung lidahnya yang tadi kalau aan aja kan aan lidahnya nggak kena ke gigi, tapi pas huruf ta itu kerasa kena gigi. Jadi antum karena huruf ta itu adalah huruf yang tipis ya, pangkal lidah turun ya berarti tipis juga dia dengungnya. Ya. Berarti nunnya lebih kentara ya, Uni. Apa tuh? Nun sukunnya lebih Iya. lebih Nanti kalau soal ikhwanya agak ditahan ya. Ya, jadi nanti nun bunyi nun itu ada yang bunyinya dekat tuh. Ada huruf ta, da, sama po itu lebih dekat sama nun. Nanti yang jauh itu yang bunyinya qaf sama kaf karena malah lebih mirip eng ya. Yang lainnya yang tengah-tengah itu ngikuti makhraj dan sifat huruf. Nanti dibedakan juga dengan mana dengung yang tebal, mana dengung yang tipis. Jadi 15 huruf nggak ada yang sama, ya. Tapi itu nanti kita pelajarinya per masing-masing huruf saja. Susah, nggak mungkin satu pertemuan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalau mim sukun ketemu dengan huruf nun. Ini juga kita masih membahas tentang nun ya. Maka membaca mimnya dibaca jelas. Mim sukun ketemu nun. Ini kebalik nih. Harusnya bukan nun dibaca jelas. Mim dibacanya jelas. Ya, contohnya di sini ada wayam mim sukun ketemu nun.
wa yamna'unal ma'un. Yamna. Oke, jangan wa yamna, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus diingat-ingat. Oke, kita lanjut ke kesalahan. Kesalahannya apa aja sih kalau baca nun? Yang pertama, kan tadi ada tuh yang harus kasih gunnah. Kapan aja? Waktu gunnah musyaddadah atau nunnya bertasydid. Waktu semua idgham kecuali idgham bila gunnah. Ya, nanti ada macam-macam idgham. Tapi pokoknya kalau selain idgham bila gunnah, maka nunnya wajib dibahasi gunnah. Ikhfa wajib gunnah. Iklab wajib gunnah, ya kan? Nah, ini harus gunnah itu dipanjangkan minimalnya 3 harokat. Ya, 3 harokat. Walakin Allah. Jangan walakin Allah. Itu tidak boleh, sama sekali nggak dengung. Walakin Allah. Ada dengung tapi masih belum sempurna. Oke. Contoh yang lain. Faman nakas. Sama, wajib dengung, tidak boleh. Faman nakas, itu tidak boleh. Ya, jangan sampai gunnahnya tidak dipanjangkan. Yang kedua, memperpanjang durasi waktu gunnah yang ketika nunnya semestinya idhar. Ya, harusnya idhar nih, kayak tadi ada idhar haki, itu kan harusnya pendek aja, cuman tawasut aja. Nah, jadi gimana? Tidak boleh, jadi yang harusnya an'amt, ya, itu dibaca an'amt, itu tidak boleh. Min hasanah, jangan min hasanah. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, berhati-hati di situ. Nah, sekarang ketika baca nun sukun itu malah tawasutnya hilang. Ya, tawasutnya hilang. Jadi tidak mengalir suara apa jadi kayak syiddah gitu. Ya, karena sifat gunnahnya nggak sempurna. Ini contoh ada seharusnya bacanya seharusnya dulu ya. Wa an atluwal Qur'an. Oke, 2 kali nih ada nun sukun yang di depan, nun sukun di belakang karena waqaf. Yang tidak boleh wa an atluwal Qur'an. Nah, ya, jadi sangat tipis Quran. Nah, akibatnya telinga pendengar itu biasanya, pendengar itu orang siapapun yang di sekitar kita yang mendengarkan, pendengar itu tidak tahu ini berhentinya pakai huruf apa ya. Karena apa? Sifat tawasutnya enggak ada. Terlalu buru-buru dalam membaca huruf. Itu tidak boleh. Ya, tawasutnya tidak ada. Oke. Nah, kesalahan yang keempat, ini sering terjadi, membaca, ini bukan membaca dengan qalqalah sebenarnya, tapi kayak qalqalah. Namanya tawalut ya. Ya pas disukunkan itu kayak ada qalqalahnya gitu loh. Contoh, harusnya kan tadi an'amta alaihim. Ini biasanya karena tidak disiplin sama lidah. Akibatnya jadi biasanya kalau nunnya tawalut, mimnya juga an'amta alaihim. Gitu ya. Jadi hati-hati, nggak boleh ada ne gitu. Ada me, itu nggak boleh. Fasayunghibun. Nah, ini apa lagi? Karena dari yun ke ri itu susah. Akhirnya fasayunghibun. Gitu ya. Jangan sampai ada ne. Dan ini memang usahakan kalau ngaji itu punya partner supaya kita disimak. Karena yang biasanya tawalut itu tidak tersimak sama diri sendiri. Sampai ada yang ngingetin. Kamu tawalut tuh. Gitu. Kok kasih qalqalah sih? Nah, berarti kita harus hati-hati. Oke, lanjut. Kita mengidghamkan nun sukun waktu pas ketemu wawu atau ya gitu ya. Tapi nggak digunakan. Ini contoh nih. Nun sukun ketemu wawu dan ya. Tidak ana kasih gunnah. Famaya ini itu sama dengan ya tasydid aja.
tidak ada nun sukunnya itu. Lagi mana? Buktinya ketika pas membaca nun sukun ketemu ya-nya, kita tutup hidungnya, itu bisa mengalir. Contoh ya. Famai ya'mal, tuh, ditutup hidungnya padahal udah keras-keras ditutupnya. Ternyata masih ngalir suaranya sempurna lagi. Waduh, itu artinya enggak ada gunanya. Jadi mulai sekarang masukin lewat hidung ya. Kayak kita sengaukan jatuhnya. Famai ya'mal. Jadi dipaksain. Famai ya'mal min waliyyin wala nasir. Dengan catatan, yang gunnah hanya waktu pas bunyi dengungnya saja. Tapi misalkan contoh waktu baca huruf wawu ya di sini miwa. Jangan jadi wanya malah gini miwa. Nah, ini ya, masuk juga ke hidung, nggak boleh ya. Karena wawu sama ya bukan huruf gunnah. Ya, jadi jangan sampai waktu kita dengungkan masuk hidung, huruf berikutnya malah jadi tidak sempurna. Gitu. Lanjut, sifat terakhir, kesalahan terakhir yang banyak ya, karena kalau kesalahan mau dirinci udah banyak banget. Oke, membacanya dengan tebal ketika berdekatan dengan huruf tebal. Ini contoh yang paling banyak terjadi sebenarnya kepada seluruh huruf. Ya, kepada seluruh huruf. Loh, ini tulisannya an-naro, tebalnya dari mana? Gini, kalau huruf ro, ya ini sukun karena wakof namanya. Ya, sukun karena berhenti. Ro-nya kan berhenti tuh, tetapi huruf ro ini berhenti huruf sebelumnya alif. Ini ro-nya wajib dibaca tebal. Jadi, ro dibaca tebal itu naikkan pangkal lidah. Bukan jadi bikin mulutnya jadi o ya, nggak boleh. Oke. Jadi an-nar. Jangan dibaca an-nar. Jadi dari awal huruf nunnya itu udah dibaca dengan pangkal lidah yang naik. Ini tidak boleh. Ya, ini perlu diperhatikan. Contoh yang lain. Innallah. Allah kan harus tebal tuh. Jangan sampai innallah. Nah, no. Bukan na, harus na ya. Innallah. Ini wajib. Innallah tidak boleh dibaca innallah. Biasanya kalau buru-buru ini otomatis jadi ya begitu. Perlu diperhatikan. Oke. Materinya cuma sampai situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih kita nggak perlu latihan. Atau perlu latihan? Atau tanya jawab aja. Karena udah jam berapa nih? Baik, dikembalikan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain udah pernah nggak ada atau gimana nih? Materi Saya Uni, tapi ini bukan bagiannya, kirain sama yang seperti itu, yang perbedaan itu antara hams dan jar, tapi ini tentang yang lain, jadi nggak jadi nanyanya. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Bentar aja kalau lagi bahas itu. Mau tahu deskripsinya Uni, sebab nanti kalau pas ditanya karena suka lupa huruf ini termasuk dalam apa, itu apa, karena nggak tahu definisinya. Oke. Nanti aja deh Uni, ini masalah pembahasannya lain. Ya, nanti insya Allah kalau untuk kelas yang ahad setelah lepas dari huruf-huruf nanti kita bahas tentang pembagian sifat-sifat huruf dulu aja. Gitu ya, secara umum. Jadi kita belajar nih yang tentang jahar lawannya hamas gitu ya. Nanti kalau dari ini lawannya ini gitu ya. Jadi supaya para apa sih gitu ya. Iya, itu susah tuh Ustazah Uni untuk Iya. menghafalnya. Menghafalnya memang lebih sulit. Tapi Iya. itu karena kita lebih mungkin kalau nggak terbiasa. Kitanya ngerti kok sebenarnya. Misalkan nih shot. Oh, shot. Nah, itu tebal tuh tebal gitu. Kita bisa bilang gitu ya. Nah, terus habis itu namanya kita nggak tahu. Oh ya cuma tahu ya pokoknya shot, tebal, shot gitu ya. Nah, padahal kalau shot itu itu istilah. Kalau sa, oh itu istifal. Itu sebenarnya kalau udah tahu ilmunya, insya Allah aman. Jadi sepertinya
kayaknya lebih mudah membaca daripada teori, belajar teorinya Uni. Iya, Bikin Iya pusing. benar. Teori itu bikin pusing. betul. Teori malah jadi pusing. Ini termasuk yang mana? Iya, Jadi bingung. itulah kenapa hukum mempelajari, betul ya, hukum membaca dulu deh, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain. Ingat ya, fardu ain ya. Artinya fardu ain tau kan? Semua harus benar. Artinya Wajib. gitu ya. Wajib. Iya. Wajib. Ya, wajib. Kayak sholat 5 waktu, fardu ain kan? Iya. Nggak ada tuh Betul. ceritanya yang boleh nanti aja lah, diwakili aja lah. Nah, itu nggak ada. Iya. Fardu ain. Artinya benar, harus benar, nggak boleh salah. Itu hukum membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Terus, hukum mempelajari ilmu teori tajwid itu hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Tahu fardu kifayah kan? Kayak sunnah gitu, Ustazah? Oh, bukan. 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 Boleh Ayo, ada yang tahu diwakili. nggak? Boleh diwakili, maksudnya Fardu boleh kif- diwakili Pak, salah satu. kalau udah ada yang mengerjakan, udah tidak wajib lagi. Betul. Tapi kalau nggak ada yang mengerjakan, dosa semuanya. Betul? Betul, Nah, betul. jadi beda sama sunnah. Fardu kifayah itu ya kayak gitu. Jadi, tapi kalau di sini semuanya, makanya sebenarnya awalnya dulu tuh nggak terlalu mikirin, kayaknya yang sifat-sifat itu yang penting para harus begini loh. Iya. Namanya waktu itu aku nggak terlalu tekankan. Kenapa? Karena memang menghafal namanya nggak penting. Kayak tidak penting menghafal nama idgham bi gunnah. Iya. Tidak penting. Tapi bacanya lama amal mesti dengung. Nggak penting nama idgham bi gunnahnya, tapi Iya. harus dengung. Nah, itu perbedaannya. Namanya nggak penting, tetapi wajib kita kerjakan. Iya, orang tua dulu mengajar seperti itu, Ustazah. Saya diajar Betul. ayah saya. Huruf Iya. ini ketemu ini bunyinya seperti ini, gitu. Nah, iya begitu. Malah dulu ini pribadi ya, aku aja dulu kan mama kan juga dari Sumatera Barat. Al-Qur'annya tuh yang kayak kalau dulu zaman adik-adik itu udah Iqra, tapi aku tuh masih ingat bukunya yang ini, yang mungkin yang lebih tua lebih hafal tuh, yang i u an bukan Itu yang baru ya? bukan, itu yang baru. Sebentar. Pokoknya ana auna una aina ina anun. Ada yang tahu itu enggak? Bana bauna buna baina bina banun. Nah, itu jadi Al-Qur'annya tuh kayak gitu dulu. Aku ingat banget tuh. Cuman kalau zaman dulu Uni enggak mahrojul hurufnya enggak diperdalam ya. Jadi ngaji itu enggak. Iya. Ya, Ya. secara terus habis itu karena asalnya di Sumatera Barat ya kami bukan kami ya, tapi dulu belajar ya mama itu rasanya dulu bilangnya ra bukan ro. Iya. Oh iya, betul, Ya. betul. Jadi kalau sekarang Roh. misalkan gitu ya dapat murid dari mana nih, kalau udah bilangnya rasa langsung bilang Sumatera Barat ya. Iya, oh ya udah. Sulawesi juga itu, Ustazah. Uni. Ya juga. Dari Sulawesi juga, iya. Sulawesi Ra. juga kan. Iya. Sulawesi kalau udah dekat Bugis lah, karena satu Iya. rumpun kan tuh dekat-dekat Iya. sama orang Sumatera Barat kan emang sama Bugis kami katanya Ra. dari dulu gitu ya. Iya. Jadi memang kayaknya begitu gitu. Jadi memang kita ilmu itu kan, Masya Allah ya, kayak mungkin ada yang pernah dengar pelajaran, mungkin nggak pelajaran, mungkin sejarahnya Islam di Indonesia. Ada yang pernah dengar Imam Al-Minangkabawi nggak? Iya, pernah dengar. Iya, pernah dengar. Pernah. Nah, itu adalah guru dari yang sekarang bikin NU sama Muhammadiyah. Oh. Guru besarnya, jadi dia punya murid, nah itu yang bikin Muhammadiyah sama NU. Tapi gurunya itu Al-Imam Minangkabawi. 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 Kalau Minangkabawi udah tahu dong orang apa? Orang Pasti Minangkabau. orang kan? Padang. Nah, orang Iya, Padang. pasti. Nggak tahu di mana itu putusnya sehingga ilmu itu yang harusnya tebal tipis itu nggak nyampe ke kita. Bukan nggak, Iya, betul. di zaman dulu tuh nggak Zaman ditekan. dulu. Betul. Nah, jadi kita nggak salahin. Kan ingat Hmm. bahwa dalam Islam kalau kita tidak tahu kita nggak salah. Iya. Kita wajib cari tahu, tetapi kan ilmu itu kan terbatas. Ya, orang zaman dulu kan beda sama sekarang, ada handphone, ada komputer, Iya. ada segala macam kira-kira. Kalau sekarang apa yang kejadian ada di Afrika aja kita tahu. Mm. Ya kan? Yang Betul.
sampai ketawa-ketawa sama anak tuh tadi barusan, wah ternyata orang sekarang enak ya orang yang tinggal di Bandung, suhu 18 derajat. Orang Italia 42 derajat, ngapain ke Eropa gitu. Baru ngomong gitu. Kenapa kok bisa tahu? Coba kalau ngomongnya sama tahun 70. Tahu di Eropa kayak apa mana tahu. Nenekku dulu tahun berapa? Tahun 40 naik 40 sekian lah. Itu naik hajinya masih naik kapal 3 bulan. Masya Allah. Mungkin masih tahu ya kalau yang dari orang tua zaman Iya. dulu. Cerita Sama. Saya juga begitu ditinggalin lagi kecil berbulan-bulan. berbulan-bulan mereka. Terus kalau mereka mau pergi, kenapa zaman sekarang? Kalau kita tuh harus menarik apapun tuh kan ilmu itu dilihat ya dari sejarahnya. Kenapa sih orang zaman sekarang mau ibadah haji aja kok kayak ngumpulin sekampung gitu? Karena zaman dulu ini pendapatku ya. Kita tuh kalau mau pergi haji kan berbulan-bulan nih. Pulangnya juga berbulan-bulan kan, 3 bulan naik kapal, bolak-balik udah setengah tahun tuh. Belum hajinya, belum segala macamnya. Udah hampir setahun lah gitu kan, 8 bulan sampai 10 bulan gitu. Nah, takut mati di jalan nih kapal bisa tenggelam gitu kan? Iya. Kita nggak pernah tahu. Makanya mereka ngumpulin orang minta maaf dulu kalau mau pergi. Gitu. Terbawa lah sampai sekarang. Nah, padahal sebenarnya ibadah sebetulnya ada baiknya untuk jangan dikasih tahu masa mau sholat aja sholat maghrib. Saya sholat dulu ya kan nggak gitu juga ya. Iya. Mau puasa Ramadan bilang-bilang nggak begitu juga kan sebenarnya. Cuman ya tradisi ada tradisi. Kemudian kita harus ingat-ingat dan harus hati-hati kalau memang tujuannya adalah untuk kita tidak tahu apa yang akan terjadi, mungkin pesawat akan terjadi apa atau kita mungkin ya tidak kadang-kadang musibah itu kita nggak tahu yang tahun berapa tuh yang ada tragedi Mina aja 2 kali ya mati banyak kan orang Indonesia ya mungkin terjadi juga ya kalau niatnya adalah tolong titip anak keluarga saya ya boleh tapi kalau niatnya untuk ujub untuk sombong saya haji nih kamu enggak lah gitu ini saya haji nih nah ini tidak boleh haram hukumnya. Iya. Nah, kalau untuk bagian itu kalau di hati kita ada sedikit ada keinginan untuk nyombong, lebih baik batalkan. Ya nanti soalnya kenapa? Nanti pahalanya hilang semua. Nah, kasihan dong. Sia-sia. Haji udah mahal, nunggunya lama, ya Allah sia-sia pula. Tapi kadang kalau kayak gitu dalam perjalanan awalnya mungkin niatnya bener cuma dalam perjalanan suka ngikut sedikit ada gitu. Iya. Ya, kalau tahun ini kayaknya lebih heboh lagi ya, pulang-pulang bawa emas, aduh. Emasnya palsu. Ya nggak mau katakanlah palsu ataupun tidak. Dulu aku juga tinggalnya di Brunei. Di Brunei itu memang kalau keluar dari pesawat itu orang-orang tuh udah dandannya udah rapi. Itu cenderung begitu. Udah tiba-tiba udah cantik-cantik aja semua tuh orang. Ya, asal selama dia kalau katakanlah niatnya adalah mau baik itu yang nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya mau sombong, nah ini hati-hati. Pokoknya apapun itu kita kan kembali ke niat. Dan niat di kepala orang kita nggak tahu. Tetapi kita wajib berhati-hati takutnya orang lain memandang niat kita salah aja kita harus hati-hati loh ya. Gitu. Ya kan tapi kita bisa banyak belajar ya. Oh ternyata nggak boleh loh kalau naik haji tuh terus kita gini-gini. Kalau niatnya pergi ke haji mau apa? Mau nanti beli emas di sana. Itu niatnya berarti udah ting-tong dong gitu ya. Hati-hati. Jadi niat untuk diluruskan niat itu susah. Apalagi ini kalau niat sholat Isya nih sekarang nih. Udah lewat ya tadi. Sholat apa? Katakanlah mau sholat tahajud ya. Sholat subuh yang fardu aja. Kita niat sholat subuh tuh pendek aja rentangnya. Kita niat wudhu. Udah mau sholat subuh. Itu udah niat ya. Wudhu. Terus kita sholat. Lurus tuh sampai akhir kita salam kiri kanan lurus. Insya Allah. Gitu. Itu aja kadang-kadang mungkin pas kita mau sholat subuh itu kita sempat terpikirkan aduh mau masak apa nih ya buat anak ini contoh. Iya. Ini cuma contoh loh. Iya ya. Memang gitu. Lagi sholat pas lagi sujud gitu. Kadang-kadang tuh sujud itu aduh masya Allah. Oh iya bikin telur aja lah gitu. Ini cuma contoh ya. Bikin sayur ini aja lah gitu. Itu aja udah. Aduh kalau nggak istighfar kan kita gitu kan. Harus kembali ke niat yang semula itu udah sulit. Itu jaraknya sholat subuh tuh 5 menit aja udah syukur gitu istilahnya kan.
Ini cuman contoh. Pendek. Ibadah yang pendek. Bayangkan dengan haji. Terus hajinya kita yang normal ya sekitar 20 hari gitu kan, 30 hari kalau yang biasa. Yang ONH plus. ONH, yang ONH yang keajaiban dunia itu yang ini ya, yang Haji Furoda tuh 14 hari. Iya, 14 hari. Jadi Yang anggaplah biasa 14 sampai 40. 40 hari lah ya. 14 sampai 40 hari. Kalau yang biasa 40 ya, Uni. 40. Nah, bayangkan 40 hari kita harus jaga niat. Ah, ya Allah. Nah, bayangkan yang tadi cuma 5 menit aja susah yang setengah mati. Banyak 40 godaan. hari itu ya apalagi kan kita ya memang udah sholat terus kan misalkan belum pernah haji jadi belum tahu rasanya. Ya, belum pernah haji. Tapi umroh aja kita laksanakan itu kan memang kita mungkin karena umroh pendek ya jadi belum tercemar gitu ada perasaan-perasaan tertentu mungkin ya. Tapi kalau haji bayangin kita ada di Mekah nih udah 7 hari udah sholat aja terus tuh di ini apa nggak kepengen kita ke pasar zaman dulu tuh aku ingat mama cerita ya ke pasar Seng lah sedikit gitu kalau sekarang Belanja. ya ya buat oleh-oleh lah gitu. Nah ini cuman ya masih mending kalau niatnya ke pasar Seng mau ngasih hadiah itu lebih baik daripada terus beli juga di Indonesia terus bilangnya oleh-oleh Indonesia kayak gitu lebih bohong deh. Aduh. Lebih baik nggak usah deh. Nah ini tapi jadi juga menjadi cambukan buat kita semua yang nggak naik haji. Jangan pernah minta oleh-oleh. Ini hukum ya. Ya. Jangan pernah minta oleh-oleh. Kenapa? Orang mau pergi haji, mau ibadah. Iya, Itu betul. penting. Walaupun yang naik haji itu anak kita. Walaupun yang naik haji. Nah, ini penting. Jadi meluruskan niat. Nah, kenapa jadi omongan ini ya? Perasaan kita lagi makhluk huruf. Enggak apa-apa, Ustaz Uni. Jangan kan haji pergi ke Semarang aja minta oleh-oleh nggak boleh ya, Uni ya. Nggak boleh. Ini soalnya Ngerepotin ya. Iya, itu kebanyakan Jadi begitu beban, orang jadi tuh. beban. iya. Iya. Maksudnya karena kita jadi kayak budaya minta-minta tuh gampang banget. Iya, Itu nggak Iya, boleh ya. betul. Boleh kalau di rumah, alhamdulillah ya sudah dari dulu lah insya Allah. Itu tuh kadang-kadang nggak boleh ya gitu misalnya minta-minta gitu kan. Jangan lupa ya oleh-olehnya kayak gitu. Oh iya. Kalau nggak bawa oleh-oleh kan ada yang cemberut tuh nih. Nah ini makanya kita yang tidak pergi itu yang menjaga adab itu penting. Jaga adab. Apalagi kalau ngaku udah belajar kajian. Di sini lagi gitu. Malu-maluin. Iya. Jadi bukan malu-maluinnya itu, tetapi betapa kita itu sebagai seorang muslimah, ya muslimah, itu nggak punya apa namanya? Kalau harga diri dalam bahasa Arab maruah. Itu mah bahasa Brunei ya. Maruah itu bahasa Melayu. Jadi harga diri. Minta-minta itu menghilangkan harga diri, iya. Iya. Harga diri kita tuh sebetulnya rendah banget kalau minta. Memiskinkan diri, Uni. Betul. Janganlah gitu. Insya Allah. Oke, jadi usahakan. Jadi kalau tadi belajar ini memang kalau belajar hafalin nama susah, nggak apa-apa. Yang penting ngajinya benar. Iya. Ya, ngajinya. Allah. Udah belajar setengah mati, udah 6 bulan, udah setahun ikutan ini. Namanya Kim ya sekarang? Iya, Kim. Namanya udah ikutan setahun nih kita. Kim itu kan udah setahun lebih, boleh setahun setengah ya. Kita udah 1 tahun setengah kan dari yang zaman dulu sekali itu. Dari pencinta ilmu. Pencinta ilmu itu kan dari ini tahun berapa sih? Januari 2022 gitu ya kalau nggak salah ya. Ya. Sebelumnya malah. Nah, ini nih ya gitu deh. Udah belajarnya dari situ terus habis itu kitanya jadi kok masih salah juga sih. Nah, itu ya berarti Allah masih ngasih kita jalan untuk memperbaiki lagi. Betul nggak Uni katanya kalau sulit seperti itu? Ada yang bilang karena dosa-dosa kita katanya. Intinya gini, kalau kita untuk urusannya sama dosa-dosa, kita kan disuruh ya kalau kita salah, kita tobat. Kalau kita memang ada kesalahan-kesalahan, ya kita introspeksi diri kayaknya penting, itu aja sih. Iya. Cuman jangan juga terus itu ya kayak gini lah. Kalau anak kan sekarang ngapalin juga nih ya, masih menghafal. Terus
kadang-kadang kan ada tuh masanya di mana kayak ngapalin gampang, tapi lebih banyak yang susah, lebih banyak lagi udah hafal lupa gitu ya. Ya sebenarnya jangan-jangan ada yang bukan soal dosanya aja, tetapi apakah benar waktunya kita tuh dipakai dengan tepat? Sungguh-sungguh. Jadi apa benar nih ya kayak misalnya kita seorang ibu gitu kan, terus lupa terlalu banyak urusan gitu kan, akhirnya tidak ada waktu yang kita berikan sama sekali untuk murojaah, untuk segala macam, ya akhirnya ya sunatullahnya memang hilang. Betul. Ini kayak kita kalau jalan di atas rel kereta, kalau kesambar kereta ya wajar gitu loh maksudnya. Jadi ada yang disebut sunatullah, ada yang juga yang mungkin karena dosa-dosa kita juga gitu ya. Iya. Yang sakit juga ada bisa jadi karena sunatullah, karena lagi ada banyak virus, nah itu sunatullah. Bisa jadi juga karena kitanya pola hidup kita nggak sehat juga bisa kan. Iya. Nah jadi ya kita usahakan sebaik mungkin supaya kita nggak banyak dosa lagi, kita banyakin mohon pengampunan sama Allah dan perbanyak amalannya. Istighfar. Ya perbanyak juga nggak, maksudnya perbanyak juga amalan kita terhadap Umi apa maksudnya kita ngerasa banyak dosa tuh buat motivasi aja. ya. Betul. Jadi lebih kayak gitu aja. Jangan sampai nanti karena kita mikir kita banyak dosa terus akhirnya kita jadi ya udahlah udah banyak dosa, akhirnya males gitu. Kadang-kadang Uni kalau lagi rajin-rajin, tapi ada kala masa datang kita, aduh bosan, rasanya capek gitu. Iya. Imannya naik turun ya. Iya, naik turun lagi bagus-bagus. Betul. Tapi kalau pas lagi bosan sama satu kajian, misalkan ini cuma contoh ya, coba cari yang lain. Ingat Islam itu luas. Iya. Kalau lagi bosan belajar Al-Quran, katakanlah coba buka buku tauhid. Bosan lagi lihat buku fikih. Bosan lagi lihat akhlak aja, akidah gitu. Lagi bosan sama sekali, ini aja lah cari ustadz lagi suruh ngedongengin kita tentang siroh-siroh. Betul, jadi maksudnya tuh kita walaupun bosan di satu titik, maksudnya kita harus cari bagaimana supaya kita tetap dalam lingkungan ilmu. Waktunya nggak mubazir. Iya, jadi maksudnya nggak apa-apa, sebenarnya bosan itu pasti ada, ya kan? Ya itulah tadi iman naik turun. Iya, betul. Baik, kita ini jam berapa sih? Astagfirullah, suamiku udah pulang. Udah malam, Uni udah ngantuk. Udah mau jam 9, Uni. Iya. Oke. Untuk latihan kayaknya ini semua orang. Ini ada berapa orang? Ada 16 orang nih. Masya Allah, berapa orang? Oke. Keseluruhannya nomor aku di-share aja. Boleh nomor teleponnya. Ini tolong di-screenshot. PR buat semuanya yang hadir sekarang. Aku tulis di chat ya, nomor handphoneku. Apa? Ini 5 nomor. Sebentar. Ini ada 5 nomor kan? Tolong di screenshot atau di foto masing-masing. Terus habis itu dibaca. Sebentar. Oke. Udah. Aku udah tulis di chat nomor handphonenya. Ini nanti tolong dibaca, pilih 3 biji yang paling susah. Kirim ke nomor yang tadi di-share. Kok 3 biji yang paling susah? Maksudnya gimana Umi? Maksudnya belum paham. Oke. Ini ada 5 nomor. 2 aja kali ya. Jangan banyak. VN berarti di VN gitu? Di VN. Betul, di VN ya. Kirim ke nomorku. Boleh semuanya? Ya, siap. Siap, Uni. Terus juga sebelum ini kalau mengucapkan sapaan terus habis itu bilang panggilan masing-masing. Jadi aku punya nama panggilannya semuanya apa. Jadi yang mau dipanggil ibu, ibu, panggil umu, panggil mbak, terserah ya. Mana panggilan kesukaannya boleh. Eyang, Nenek, Oma. Uni. Bahuti boleh ya. Bahuti boleh dong. Maksudnya tuh biar aku tuh kan kayak sekarang nih
contoh nih Ummu Rahmatiah, aku belum tahu panggilannya siapa, jadi aku itu sengaja sebenarnya panggilan kesayangannya apa gitu, jadi aku mulai Mami, besok biasanya dipanggil Mami kalau di rumah, di tetangga. bukan panggilannya beda banget, aku nggak punya. Mami. Nah, tuh kan, Masya Allah kan. Ya, nanti jadi tolong tulis masing-masing ya. Jadi nanti insya Allah aku udah punya, oh nih panggilannya ini. Nanti kalau ketemu lagi kita panggilannya sesuai dengan. Insya Allah juga kalau yang mau ikutan di Rabu jam 9, insya Allah bisa. Kemarin kagak Ini apa maksudnya 5-5-nya apa berapa Enggak ya, nomor? pilih Cari yang sulit, yang paling susah. yang paling susah aja. Cari Oh, yang menurut teman-teman di sini paling susah, kirim ya. 2 nomor aja deh. Kalau 3 aja kayaknya banyak banget. Nanti meriksanya mabok. 14 orang kan? Waduh. 2 aja berarti ya? 16 aja. orang. Terakhir kirim sampai kapan, Uni? Ini hari apa? Hari Selasa. Oh, Selasa. Berarti Iya. secepatnya kalau begitu. Besok sudah Cepatnya Senin. kalau bisa. Soalnya hari Rabu kan udah ketemu lagi. Insya Allah. Termasuk yang ininya Uni yang naninu. Oh iya, naninunya wajib ya. Nani. Ya, naninunya wajib baca. Naninu. Dicontohin dulu sama Uni sekarang. Kenapa? Contohin, Uni. Dicontohin dulu sama Uni gitu. Contohin, Kan oke. jadi Dijelaskan dulu, jangan lupa ban harus ada tawasutnya. Terus nanti nunan, tanwin ketemu dengan nun, ini idgham bi gunnah, maka dengungkan. Naninan na, nun tasydid, ini juga ada gunnah, dengung. Minal munni, nunnya tasydid, berarti nanti ada gunnah. Maninan, tanwin ketemu nun, berarti di situ juga ada gunnah. Di akhir ini namanya mad iwad, nanina hanya 2 harokat saja, bukan 3, bukan 4, dan bukan 1, gitu ya. Oke. Naninuban, nunan, naninan, namidal mudimaninan, nanina. Oke. Yuk yang lain stop dulu. Dicontohin lagi ya. Nunan, naninan, naminal mundimaninan, nanina. Di akhir ingat nanya hanya 2 harokat saja. Suara Uni delay. Diulang ini delay. Oke, diulang. 1 kali lagi. Naninuban, nunan, naninan, naminal mudimaninan, nanina. Oke. Catatan yang lain, tambahan. Kalau tidak kuat nafasnya, maka berhentikan sempurna. Nunan, naninan, namin. Ulang lagi minnya berarti. Minal mundimanina, maninan, nanina. Gitu ya. Jadi jangan sekedar agak ngep-ngepan, curi nafas jangan. Mulai sekarang tidak boleh lagi ada yang suka curi-curi nafas. Termasuk yang nanti di nomor-nomornya itu kan ayatnya panjang. Ya. Contoh ayat 3 tuh panjang tuh, fa akhrajna min. Nah, di situ ya. Kalau berhenti ya berhenti normal saja. Nanti ulang 1 kata. Gitu, jangan salah ya. Kalau milih 1 dan 3 boleh gitu Uni ya? Enggak harus 1, 2. Enggak. Masalah ya. 3, 4 boleh. Pokoknya sih 3, 5 boleh. 2 nomor aja ya. Oh. 2 nomor aja yang penting. Dan yang kira-kira paling sulit, jadi semuanya dicoba dulu, terus mana yang paling susah. Jadi maksudnya mana yang nanti pengen diperiksa. Kalau udah, oh yang baris yang ini kayaknya aku udah oke deh. Nah, jadi maksudnya cari mana yang paling susah. Jadi makanya 5-5-nya dibaca dulu. Biar ada perbaikan nantinya ya. Betul. Kalau dicari yang paling gampang dikirim, nanti malah susah. Ya, ke berarti depan. 3 sama yang paling atas ya? Itu. Maksudnya terserah mau cuma nomor 2 sama Tapi saya cuma contoh.
Kalau nomor Bukan, 2 sama 4 juga boleh kok. bukan maksudnya Heeh. apa 2 nomor sama yang paling atas Nani Nun Ban itu. Betul. Makanya tadi nomornya 3 enggak Jadi 3. 2 nomor aja ya. Pilih. 3 baris. Tapi nanti kasih tahu nomornya, tapi sebenarnya enggak dikasih tahu juga aman sih. Oke. Itu dulu, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup dulu nih. Oke, cukup dulu ya. Nomor Ustazah belum ketemu saya. Uni, Di chat Udah di ada. chatroom. Uni, Yo. cuma dibaca hukum tajwid tidak disebutkan kan? Baca aja. Iya, baca aja. Iya. Baca aja sesuai tajwidnya kan. Iya. Nah, harus sesuai Kan tajwidnya. suka Kalau dibaca mau sekarang waktunya gitu ya Uni ya. iya. Nomor handphone ada di di chatnya ya. Sudah Uni. Oke. Ada di Chat ya. Iya. Chatnya Kalau yang iya, pokoknya judulnya apa jadi ya jangan chatnya? terlambat-terlambat banget ya. Walaupun ini kita sebulan sekali sih, sebenarnya masih sebulan sekali ya. Boleh deh sampai kapan-kapan. Ya Umi. Pas sekali. Tapi cuman takutnya kan gini, teman-teman di sini kan juga ikutin hari Rabu. Nanti Iya. kita belum Enggak diperiksa. harus ada waktunya lah Uni, jangan kapan-kapan. Iya, kalau Iya, sampai iya, besok harus ke ada depan apa. udah lupa juga Ya yang mau nggak periksa apa-apa. kayaknya. Heeh. Hilang Nantinya nanti. malahan nggak setor itu. Udah Selasa aja nggak apa-apa, insya Allah. Apa ya? Betul. Allah. Oke. Itu dulu kalau gitu silahkan ditutup, dikembalikan kepada adik kita. Sarah. Sarah mana ya? Ya, Oh. Yang didasarkan antara lain adalah Ini Tutup bahasa Arab, ditutup. fihi hudan lil muttaqin. ya. Latar belakangnya di ini terus Ditutup. kita lancar. Ditutup deh, udah selesai udah deh. selesai. Oh, Kita tutup dulu ya. Kembali Ya. nanti PR-nya adalah ini di screenshot terus kirim 2 nomor. Berikut yang paling atas. Kalau enggak Uni aja yang tutup Uni. Oh yes. Baiklah, alhamdulillah kita telah selesai dalam mempelajari. Insya Allah hari ini adalah sifat dan makhrijul huruf nun. Mudah-mudahan yang banyak malah jadi kesana kesininya itu masih tetap dalam lingkungan ilmu. Ya, mudah-mudahan Insya Allah. bukan sesuatu pembicaraan yang sia-sia, mudah-mudahan dan juga menambah pemahaman kita tentang Islam yang terpenting. Amin. Min. Kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Silakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada salah yang sengaja dan tidak sengaja. Ya, Sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Kita juga wabarakatuh. minta maaf ya. Syukron Uni, jazakillah khair. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu Amin. lagi, insya Allah. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.